Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Saya percaya setiap kita yang hadir di tempat ini adalah orang-orang yang punya rasa kerinduan untuk menyembah Tuhan. Amin. Amin. Bukan suatu kebetulan
kita hadir di tempat ini dan juga bukan suatu formalitas, tapi kita di sini karena Tuhan sudah memilih setiap kita untuk datang ke Tuhan, bawa rasa syukur kita kepada Tuhan. Jadi mari hari ini sama-sama kita datang ke Tuhan, menyampaikan penyembahan yang terbaik, rasa syukur kita, rasa terima kasih kita, sebab Tuhan baik dalam hidup kita, amin. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, ini setiap kami Tuhan, kami rindu akan Engkau, kami haus akan Engkau. Biar hari ini Tuhan, hanya nama yang kami muliakan dan kami tinggikan Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan kami mau angkat tangan kami mau angkat suara kami. Sebab kami tahu hanya Engkau satu-satunya pribadi yang layak untuk kami sembah, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Amin. Thank you Lord Jesus. It was my cross you bore, so I could live in the freedom you died for. And now my life is yours, and I will sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, you deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Di setiap kami Tuhan Yesus. My shame is gone. I stand amazed in your love undeniable. Your grace goes on, and now we'll sing of your goodness forevermore. Worthy is your name, Jesus. Deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Worthy is your name. Worthy is your name, Jesus. You deserve the praise. Exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names. Be exalted now in the heavens as your glory fills this place. You alone deserve our praise. You're the name above all names.
bagi setiap kami, Tuhan Yesus, mengangkat tangan kami. Dengarlah seruan setiap kami, Tuhan Yesus. Pujian yang kami naikkan hanya buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Dengan kedua tangan yang terangkat. Haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Kau Allah kami yang besar, Tuhan. Bahkan Kau Allah kami yang mulia. Haleluya. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Satu hati, satu suara nyatakan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Sama-sama nyatakan. Haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak. Sekali lagi nyatakan. Haleluya. Haleluya. Kau Allah yang besar. Haleluya. Kau mulia. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Mari aku dengan imanmu nyatakan. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasamu, Tuhan. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Glory, haleluya. Shalalabatakhararaba. Untuk selama-lamanya Engkau Allah kami yang kekal, Tuhan. Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang besar. Terima kasih Tuhan Yesus. Yang mau puji Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan. Amin. Amin. Berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan saudara. Saudara sampai percaya engkau punya anak Allah yang dahsyat. Boleh angkat tanganmu saudara. Boleh lihat kanan kirimu, katakan kita punya Allah yang dahsyat. Haleluya. Mari sama-sama bersorak bagi Tuhan. Come on. Kami serahkan hidup kami dalam
Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu. Katakan, pada kaki Yesus serahkanlah. Mari sama-sama tepuk tangan, katakan, come on. Serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus segala beban yang menimpa hidupmu. Oh, oh, serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Yang percaya katakan amin. Mari sama-sama kita nostalgia lagu saudara. Mari sama-sama katakan saudara. Tak pernah dia janji hari kan panas, dan tak pernah dia janji pasti akan hujan. Katakan. Tapi dia berjanji memberi kekuatan. Amin. Bila topan ganas melanda, apapun yang kau alami saudara, mari sama-sama katakan pada Tuhan, come on. Serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus segala beban yang menimpa hidupmu. Serahkanlah, 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 oh, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Serahkanlah, oh, serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus. Amin. Segala beban yang menimpa hidupmu. Serahkanlah, 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 oh, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Kami percaya Kau berperang bersama dengan kami Tuhan. Kami percaya kami tidak takut, sebab Tuhan bersama dengan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Hey. Dengan segenap iman kami Tuhan Yesus, kami mau nyatakan pada Engkau, serahkanlah, come on, serahkanlah, oh, amin, segala hidup. Perkatakan dengan segenap imanmu saudara. Mari katakan kawan. Serahkanlah, oh, Dia akan ganti segala. Sekali lagi saudara ya. Mari sambil tepuk tangan. Come on. 1, 2, 3. Serahkanlah, come on. Serahkanlah, oh, Serahkan pada Yesus kami percaya Tuhan. segala beban yang menimpa Hidupmu serahkanlah, 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 serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi suka. Come on, serahkanlah, serahkanlah, oh, serahkan pada Yesus segala beban yang menimpa hidupmu. Serahkanlah, 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 oh, serahkan pada Yesus. Dia akan ganti segala duka menjadi
percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan yang dahsyat, saudara. Haleluya. GBPJ siap lebih lagi buat Tuhan, amin. Beri kembali buat Tuhan Yesus. Dari tempat ini Tuhan, kami menyatakan Engkau satu-satunya pengharapan dalam hidup kami. Haleluya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Sama-sama sorakan. Hey. Terus bertepuk tangan buat Tuhan Yesus. Dari orang yang beriman nyatakan, Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. dengan imanmu nyatakan, Kau kebenaran yang selalu ku pegang. amin. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Sama-sama nyatakan, Yesus Tuhanku yang berkuasa atas hidup hamba. kuasa atasku, hidupku takkan sama. Yang kami ketahui Tuhan Yesus, Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. sorak-sorai mulia buat Tuhan Yesus. Engkau satu-satunya harapan kami Tuhan, yang berkuasa, yang berdaulat. Sama-sama nyatakan amin. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyerahkan-Mu. Dengan imanmu lebih lagi, Kaulah alasan untuk ku hidup, di seluruh hati kami Tuhan Yesus. menyerahkan-Mu. Kaulah alasan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyerahkan-Mu. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyerahkan-Mu. GBPJ are ready for God. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Dengan imanmu, come on. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus, Yesus, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku,
hormat, kemuliaan bagi Tuhan sampai selama-lamanya. Diberkatilah bangsa Indonesia. Indonesia diberkati berlimpah-limpah dengan damai sejahtera daripada Tuhan. Diberkatilah bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau memberkati transisi pemerintahan bangsa Indonesia, yaitu pemerintahan yang takut akan Tuhan, pemerintahan yang mengandalkan Tuhan, pemerintahan bangsa Indonesia yang bekerja keras untuk seluruh kesejahteraan bangsa Indonesia. Kami mengangkat tangan kami Tuhan untuk pemimpin bangsa Indonesia, Bapak Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Maruf Amin. Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan sampai dengan masa akhir jabatannya. Setiap pekerjaannya terselesaikan dengan baik. Engkau memberkati kesehatannya Tuhan. Kami percaya Engkau yang menyertai, Engkau yang memberikan kekuatan kepada hamba-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, mengangkat tangan kami untuk Gembala Sidang Bapak Insinyur Nyotora Harjo. Engkau juga memberkati hamba berlimpah-limpah, kesehatan, umur yang panjang, bahkan keluarga besar hamba-Mu aman dalam lindungan Tuhan. Berkati Tuhan pelayanannya di GBI Gatot Subroto. Kami percaya Engkau pakai secara dahsyat Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau pakai secara dahsyat ya Bapa untuk khususnya penyelesaian amanat agung. Sebagai pembawa pesan Pentakosta ketiga, banyak jiwa-jiwa disembuhkan, dipulihkan, bahkan mengalami pertobatan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara otentik. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk Gembala CK7 Bapak Dr. Yanto. Engkau juga memberkati hamba-Mu Tuhan Yesus. Kesehatan hamba-Mu Tuhan, lutut yang kuat, bahkan umur yang panjang Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, keluarga besar hamba-Mu aman dalam lindungan Tuhan. Berkati juga profesi hamba-Mu Tuhan sebagai dokter spesialis. Banyak jiwa-jiwa disembuhkan dan mengalami pertobatan. Juga pelayanan hamba Tuhan di CK7. Engkau juga memberkati Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang bertobat. Mereka dimuridkan menjadi umat yang layak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan mengangkat tangan kami. Mari kita berdoa untuk generasi Yeremia. Bapa kami berdoa bangkit generasi Yeremia. Generasi yang takut akan Tuhan. Generasi yang tidak kompromi terhadap dosa, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus. Engkau bangkitkan mereka ya Bapa, yang cinta akan Tuhan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan masa muda mereka. Engkau jadikan mereka berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bawa ucapan syukur kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan yang dahsyat saudara. Silakan duduk saudara semua. Puji nama Tuhan, semua diberkati, amin. Boleh lihat kanan kiri saudara, katakan kamu diberkati Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saudara kembali kami mengingatkan saudara bahwa jangan lupa bahwa besok hari Kamis saudara, tanggal 9 saudara, tanggal 9 Mei kita akan sama-sama di tempat ini, kita akan sama-sama beribadah untuk ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Tapi harap dicatat saudara bahwa jamnya agak berbeda saudara. Jadi kita akan beribadah, ibadah raya 1 jam 8, ibadah raya 2 jam 10.30, ibadah raya 3 jam 4, dan juga ibadah raya yang terakhir jam 16.30 saudara. Jadi sama-sama seperti temanya United saudara, mari sama-sama kita bersatu hati, kita berunity bersama-sama, beribadah tempat saudara, ajak rekan-rekan yang ada untuk sama-sama kita mengalami Tuhan di tempat ini. Yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Baik saudara, kita dengan sukacita kami menyambut bagi saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, di ibadah raya yang terakhir GBPRJ. Kalau ada boleh ke saudara, jangan malu-malu. Saudara angkat tanganmu tinggi-tinggi. Ada yang baru boleh angkat tanganmu? Ada yang baru pertama kali hadir? Apakah ada? Ada satu di belakang saudara. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali hadir. Jika saudara belum memiliki gereja tetap, saudara bisa men-scan QR di depan layar untuk dapat mengisi form biodata jiwa baru. Baik, kita akan memberikan persembahan saudara. Mari persiapan persembahanmu bagi Tuhan. Saudara yang memerlukan amplop, saudara bisa angkat tanganmu dengan cepat. Teman-teman pengerja akan membantu saudara memberikan amplop. Saudara dapat juga memberikan persembahan dengan cara men-scan kris yang ada di depan kursi saudara. Dan pastikan pada saat Anda men-scan kris yang ada tercantum atas nama kolekte GBI PRJ. Baik, kalau sudah persiapan persembahannya saudara, saya undang sama-sama yuk kita bangkit berdiri saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara, kita akan berdoa deklarasi untuk persembahan kita pada hari. Sama-sama kita bangkit berdiri saudara, kita berdoa. Bapa kami bersyukur untuk semua berkat-Mu Tuhan. Kami bawa persembahan sebagai wujud syukur kami. Kami percaya dengan iman, kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Inilah waktu memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Saat memberikan terus memberkati kita semua.
Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah tersebut disertai juga dengan ibadah Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, dan Junior Church Indonesian Service. Sehubungan dengan libur nasional Hari Kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada hari Kamis 9 Mei 2024, maka diinformasikan doa fajar, Babel Study, dan kantor OTPC K7 pada hari tersebut diliburkan dan aktif kembali pada hari Jumat 10 Mei 2024. Menara doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. Ibadah minggu depan tanggal 12 Mei 2024, pukul 7, 9, dan 11.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pendeta Doktrianto Simko Putra MD PhD. Pukul 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Bapak Franky Kuncoro. GB Perje Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Pinkan Moninka. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM Service. Setiap pria maupun wanita semakin hari bertambah dengan usianya, ya. Kalau wanita di atas 40 tahun, kemudian pria di atas 50 tahun, itu memang mulai terjadi penurunan hormon-hormon. Say this with us. Oh, I know that I can make it. Hallelujah. I know that I can stand. No matter what may come my way. My life is in your hands. No matter what. Oh yeah. May come my way.
Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBIPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBIPRJ baik di Instagram, TikTok, Threads, Facebook maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Setiap kami ada di tempat ini Tuhan. Ini setiap kami Tuhan Yesus. Kami penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Kami datang sujud menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan. Ku hampiri tatamu, ku sujud menyembahmu, ku bawa seluruh persembahanku, terang kemuliaan-Mu memenuhi hatiku. Allahku, betapa ku mengasihi-Mu. Inilah hidupku. Oh, sama-sama katakan saudara. Jadikanku Menyembahmu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Oh, kami datang menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Dengan sepenuh hatimu katakan pada Tuhan saudara. Ku hampiri tatamu, ku sujud menyembahmu, ku bawa seluruh persembahanku, terang-Mu Tuhan. Memenuhi hati
Hanya Engkau Tuhan yang layak dan patut dipuji. Sebab Engkau bukan saja berjanji tetapi Engkau membuktikan janji-Mu. Di atas kayu salib yang kasar itu, Tuhan selesaikan semua bentuk dosa kami, semua sakit penyakit kami, semua kelemahan kami, semua keraguan kami, semua ketidakpercayaan kami. Dan kubur kosong membuktikan bahwa Engkau tetap Tuhan, selama-lamanya tidak berubah Tuhan. Karena itu kami bersyukur sore hari ini kami boleh ada di bait-Mu yang kudus, memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan tiba saatnya kami mau dengar firman-Mu. Tuhan tolong kami, tolong hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Berikan hamba kemampuan, kekuatan ilahi. Supaya sungguh apa yang hamba katakan itu semua demi dan bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Segala kuasa kegelapan roh jahat dalam bentuk apapun juga yang coba mengintervensi kami. Ketika kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, kami bersehati menolak melumpuhkan kuasanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, katakan sama-sama. Amin, amin. Silakan duduk kembali. Salam. Mari buka 2 Korintus pasal yang kelima. Saya akan membaca mendasari ini dari ayat yang ke-20. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-20. Saudara-saudara yang terkasih, 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-20. Alkitab berkata demikian, saudara yang terkasih. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Judul khotbah saya hari ini adalah saya utusan Kristus. Saya utusan Kristus. Apa temanya? Saya utusan Kristus. Paulus berkata, kami, saudara yang terkasih, kami, Paulus berkata, kami adalah utusan-utusan Kristus, mewakili para rasul, mewakili murid-murid yang pertama, mewakili orang-orang percaya yang pertama. Paulus berkata, kami adalah utusan Kristus, tapi saya mau bold, mau garis bawahi, mau tegaskan bahwa setiap orang harus berkata, saya utusan Kristus. Sebab hidup ini bukan sekedar saudara Anda masuk ibadah, keluar ibadah. Tapi hidup ini harus berfungsi dengan baik. Saudara-saudara yang terkasih, sebagai anak Tuhan kita nggak boleh jadi penonton. Sebagai anak Tuhan kita mesti ambil peranan, khususnya dalam pertumbuhan gereja kita masing-masing, saudara. Dan saya percaya semua orang yang ada di dalam ruangan ini bisa dipakai oleh Tuhan sebagai utusan-utusannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, coba perhatikan, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Ayat 11 Paulus berkata, 2 Korintus 5 ayat 11. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Saudara, ayat ini berhubungan dengan ayat sebelumnya. Ayat 10 dikatakan sebab kita semua harus menghadap apa? Tata pengadilan Kristus. Supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini. Baik ataupun jahat. Sebenarnya bukan kata jahat yang dipakai dalam bahasa aslinya. Baik ataupun tidak berguna. Jadi saudara, Anda boleh sama-sama menjadi orang Kristen. Kita boleh menjadi sama-sama orang Kristen. Tapi ada yang berguna, ada yang tidak berguna. Artinya ada yang memaksimalkan hidupnya. Karunia yang diberikan Tuhan untuk dikembalikan memuliakan Tuhan. Tapi ada yang cuma diam aja. Bahkan mengkomentari aja. Biasa aja main musiknya. Biasa aja nyanyinya. Biasa aja pengkhotbahnya. Ayo maju ke depan ganti kami. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam pelayanan semua orang harus ambil bagian. Karena semua orang, Alkitab berkata dalam ayat yang ke-10, saudara-saudara yang terkasih, semua orang akan menghadap tata pengadilan Kristus. Mau tidak mau, suka tidak suka, setuju tidak setuju. Siapa saja kita akan menghadap tata pengadilan Kristus. Ini bukan bicara tentang masuk surga atau masuk neraka, bukan. Tapi ayat ini untuk bicara tentang hidup kita yang akan dihargai oleh Tuhan dan diberikan yang namanya mahkota. Oh Bapak Ibu yang terkasih, itulah sebabnya saya melayani pergi ke sana sini saudara. Saya bisa stand up komedi loh, bisa saudara yang terkasih. Saya bisa, karena saya pernah muncul di Metro TV stand up komedi saudara-saudara yang terkasih. Mongol waktu ketemu saya dia berkata, Pak Pendeta kenapa gak stand up komedi lagi? Enggak, saya itu bukan kerjaan saya.
Panggilan saya adalah melayani sepenuh waktu. Saudara, tapi kalau saudara setuju, ayo saya tutup Alkitab. Saya stand up komedi, saudara. Bayarannya besar, saudara-saudara yang terkasih. No. Saya percaya setiap orang dipanggil Tuhan masing-masing dengan cara Tuhan. Tapi yang penting kita maksimal. Saya khotbah di sebuah gereja kecil. Saudara, suara saya agak ngebas ya, saudara yang terkasih, agak bariton. Saudara, bagus banget ini kalau nyanyi nih, sedap ini saudara yang terkasih. Cuman di tengah-tengah pasti batuk ini saudara. Saya cukup capek saudara, bolak-balik keluar kota ke Cirebon, dan kemudian hari Jumat saya khotbah di Kejaksaan Agung di Blok M. Bapak Ibu yang terkasih, tadi malam saya KKR di Tanjung Priuk, baru selesai sekitar jam 10, pulang di rumah tidur sekitar setengah 1, jam 1, jam 5 sudah bangun berdoa. Tadi khotbah 3 kali di St. Maurice, saudara yang terkasih. Tapi kalau ketemu saudara itu saya rasanya tenaga saya pulih lagi. Luar biasa saudara. Karena saya lihat Anda bersemangat. Tadi saya khotbah di St. Maurice jam 1, saya bilang ibadah 1, ibadah 2 saya enggak nyanyi. Tapi ibadah 3 ini jam 1 saya nyanyi. Kenapa? Saya menghargai orang yang ibadah jam 1. Karena itu jam-jam kritis itu saudara yang terkasih. Itu kalau habis makan kekenyangan mau tidur bawaannya. Tapi Anda datang di sini dengar orang yang tidak jelas, saya bilang sama mereka. Dan saya mereka semangat saudara. Saya berdoa supaya jam 1 lebih banyak dari jam-jam yang lain. Sama seperti itu saya ngomong juga hari ini. Jam 16.30 nanti lebih banyak daripada ibadah 2 dan 3 saudara. Iya Bapak Ibu yang terkasih. Ya karena apa? Semua orang berfungsi, gak jadi penonton. Nah saya bilang saya khotbah di satu gereja kecil dekat sini, gereja GBI. Dan saudara-saudara yang terkasih, ibu gembalanya cerita sama saya, Pak kenal Bapak ini enggak? Dia sebutin namanya. Saya bilang, oh iya itu pejabat itu. Itu pernah jadi pejabat di negeri ini. Iya Pak, dia kan pindah. Tadinya kan Kristen Pak. Oh iya, lalu pindah enggak jadi Kristen. Terus apa istimewanya? Kan ada banyak orang yang begitu. Nah waktu dia mau meninggal, dia sakit kurus di tempat tidur nggak bisa bangun. Waktu mau meninggal dia minta tolong panggil pendeta untuk didoakan. Nah jangan salah, saya juga nggak berani berkata bahwa dia nggak masuk surga. Karena kalau terakhir pun dia mengaku Yesus itu Tuhan, dia masuk surga. Persoalannya hidupnya nggak maksimal, betul? Nggak maksimal. Tinggal sakit mati buat apa? Oh hidup itu bukan diukur dari lamanya. Tapi dari mutunya saudara yang terkasih. Jadi kalau kita umur panjang gak buat apa-apa. Ngapain saudara yang terkasih? Tapi kalau dari muda kita melayani. Itu mantap itu. Tuhan panggil kita juga, kita keluarga semua. Puji Tuhan. Karena dia orang baik dipanggil. Ya kadang-kadang orang yang gak baik itu umurnya panjang. Saya juga suka bingung saudara yang terkasih. Kadang-kadang saudara yang terkasih. Jangan ini ambil jadi patokan lalu berkata kalau begitu saya mau jadi gak baik terus. Supaya umur saya panjang. Belum tentu. Jangan GR saudara-saudara yang terkasih. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Paulus dia harus ada upaya yang serius karena di kekekalan nanti ada pertanggungjawaban dari kita semua. Karena itu saudara-saudara yang terkasih menjadi utusan Kristus harus serius. Coba perhatikan ayat yang ke-12. Dia berkata, dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinia. Korintus adalah sebuah kota pelabuhan. Karena itu pertukaran perdagangan sangat maju sekali. Sehingga orang mulai lihat seseorang dari sisi luarnya. Dia punya apa? Maafkan saya selalu peringatkan. Gak usah minta maaf sih. Saya selalu peringatkan di gereja supaya jangan sampai melayani orang lihat-lihat. Saya bilang dulu di Jakarta belum punya mobil, itu gak pernah disambut. Tapi kalau pergi pelayanan ada mobil disambut saudara. Dulu saya naik motor gak pernah disiapkan. Ini khusus parkiran motor untuk pendeta. Gak ada saudara yang terkasih. Kalau naik mobil baru disiapin. Saya gak tahu juga kenapa. Saya kadang-kadang pengen kalau khotbah itu duduk di belakang Pak. Minta maaf. Kadang-kadang saya di belakang. Kalau khotbah kan saya juga kan. Walaupun saya duduk di belakang tetap saya juga yang khotbah saudara. Cuma memang lama nanti kalau jalan. Bapak udah jalan yang gak kencang begitu duduk di belakang lagi. Jalan ke depan waktu selesai khotbah Bapak turun lagi. Nah maksud saya begini saudara yang terkasih. Paulus ingin berkata jangan melihat orang memegahkan hal-hal yang lahiriah. Yang lahiriah itu enggak kekal. Tapi batinia sesuatu yang ada di dalam. Harta yang enggak pernah habis-habisnya. Yesus Tuhan yang tinggal di dalam diri kita. Itu yang harus jadi kebanggaan. Melebihi apapun. Henry sangat parang bisa hari ini ada dan kemudian tidak ada. Enggak penting saudara yang terkasih.
Ruby Nong, karena itu teman saya, nggak apa-apa, saya jelekin dia juga nggak apa-apa. Saudara yang terkasih, dia hari ini ada, kemudian nggak apa-apa. Saudara-saudara, Johan Lumendong itu sahabat juga, saudara. Jadi yang sahabat-sahabat aja, kalau nggak bisa dituntut, saudara-saudara yang terkasih. Zaman sekarang kan orang sensitif banget, saudara. Dulu saya suka dikatain hitam pendek, hidup lagi. Dikatain begitu, saya nggak apa-apa karena memang hampir betul. Hampir betul, saudara. Nggak ada masalah, saudara. Oh, apalagi saya melayani Tuhan. Handphone saya hampir kena lagi. Saudara yang terkasih, apalagi saya melayani Tuhan. Anda mau ngomong apa saja tentang saya. Masa bodoh. Yang penting hidup saya memuliakan Yesus. Saya nggak penting, saudara. Gereja ini saya bilang tutup kalau nggak ada Yesus. Tapi karena ada Yesus, saudara, gereja ini pasti diberkati. Saya teriak-teriak bentar dulu, besok saya ada pelayanan nggak? Oh nggak ada. Hari Selasa ada. Oh aman lah, 1 hari istirahat. Tapi maksudnya begini, saudara. Kalau bicara tentang ini, semua orang kalau membanggakan Yesus lebih daripada membanggakan dirinya, luar biasa. Ini berapa orang? Ini saya hitung 850 orang. Secara cepat sekali, saudara-saudara yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau setiap orang berfungsi dengan baik, jadi dutanya Kristus. Gereja ini penuh, saudara yang terkasih. Karena gereja ini penuh. Coba mulai belajar minggu depan. Mulai Anda pulang malam hari ini. Pikirkan 1-2 orang yang Anda kenal yang belum percaya kepada Tuhan. Lalu Anda bilang, Tuhan saya mau ajak dia ke gereja minggu depan. Ayo, siapa yang mau lakukan itu? Angkat tanganmu. Berat banget, saudara, tangannya terangkat. Saudara dengar baik-baik. Anda kalau lihat orang bertobat, sukacitanya gak bisa terbayarkan dengan apapun juga. Gak bisa terbayarkan dengan apapun juga. Bapak Ibu yang terkasih, kalau lihat orang yang rusak lalu kemudian bertobat. Sebutin nama enggak ya? Ada satu preman besar, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di daerah Jakarta Barat. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Wakilnya itu adalah sepupu saya. Dan satu kali mereka tarung di Tanah Abang itu berdarah-darah. Lalu mereka datang ke daerah Joglo dan saya datang besuk dia, kunjungi, saya doakan dia. Saya doakan dia dan sekarang dia jadi pendeta. Namanya Niko Kili-Kili, saudara-saudara yang terkasih. Itu sepupu saya. Senang sekali kalau lihat dia bertobat, saudara. Senang sekali kalau lihat orang, saudara-saudara yang terkasih, dulu hidupnya kacau. Sekarang bertobat. Tadi malam saya ketemu teman saya, dia datang, saya kaget. Waktu saya KKR, teman waktu SMA dia 45, saudara yang terkasih. Dia datang, ini yang pegang dulu pela-pela, saudara. Belakang stasiun itu, saudara yang terkasih, Gedung Putih itu, stasiun Tanjung Priuk. Ya jangan ke sana lah, bahaya. Sekarang udah gak ada kayaknya. Dulu saudara yang terkasih, dia pegang dari situ dengan temannya dia. Tadi malam datang ibadah, saudara. Senang banget saya, senang banget. Saudara, yang penting orang bisa kenal Yesus. Sederhana apapun kesaksianmu, yang penting Anda punya tujuan supaya orang lain boleh kenal Yesus. Perhatikan ayat 13. Ayat 13 berkata, sebab jika kami tidak menguasai diri, dalam terjemahan lain dikatakan oleh Paulus, jikalau saya sudah gila, itu karena untuk Tuhan. Wow, untuk Tuhan dia mau habis-habisan loh, saudara. Untuk Tuhan dia mau kerahkan semua potensi dirinya. Paulus itu bukan orang bodoh, jangan salah, saudara. Itu orang pintar, anak muda yang di atas rata-rata. Cuma kepintaran firman Tuhan ya saudara, hukum-hukum Allah itu tidak disertai oleh pertobatan. Makanya dia jadi preman agama, Bapak Ibu yang terkasih. Tapi begitu dia percaya Tuhan, dia yang menulis paling banyak perjanjian baru, saudara. Pintar banget orang itu. Jadi anak-anak Tuhan harus pintar. Bapak Ibu kalau punya anak yang pintar, ayo sekolahin hamba Tuhan. Jangan bilang kamu pintar, kamu sekolah dokter karena kamu perempuan. Kamu juga pintar, kamu sekolah bisnis, kamu laki-laki teruskan. Kamu bandel, sekolah pendeta aja. Siapa tahu bisa bertobat. Jangan, saudara yang terkasih. Yang dikasih sisa-sisa, kasih yang terbaik sama Tuhan. Aduh, Bapak Ibu yang terkasih, kalau Anda lihat anakmu melayani Tuhan, dia jadi pendoa di keluarga. Dia akan memelihara keutuhan keluarga. Karena tujuan dia adalah bagaimana lihat orang baik. Kalau yang lain-lain, kalau motivasinya uang, lihat bagus nih orang ini, kayak digarap ini mantap ini. Enggak. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya nggak bilang nggak boleh berusaha, silakan. Ini pakai uang banyak ini.
Ada pengusaha-pengusaha yang dipakai oleh Tuhan. Tapi kalau semua orang cinta Tuhan, pengusaha cinta Tuhan, dokter cinta Tuhan, sarjana hukum cinta Tuhan, aduh mahasiswa cinta Tuhan, anak-anaknya semua cinta Tuhan. Waduh, baru masuk aja kita udah bergetar di ruangan ini. Karena semua punya hati yang cenderungnya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kerja keras, tidak ada orang yang bisa berhasil tanpa kerja keras. Saya ini pernah jadi kuli dulu saudara yang terkasih. Tinggal dengan pokoknya kerja apa saja saya kerja, angkat semen, angkat pasir. Makanya gak tinggi-tinggi saudara yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih, tapi apa yang saya mau lakukan saudara, maksimal hidup itu saudara. Kerja keras, gak ada orang yang berhasil kalau tidurnya malam bangun siang, tidur malam bangun siang. Miskin ya saudara yang terkasih. Semua orang harus kerja keras. Dan saya berdoa anak-anak Tuhan di gereja ini adalah pekerja-pekerja keras. Orang-orang yang saudara yang terkasih, semua punya anak perempuan. Kalau kita lihat laki-laki yang masih bujang ya, masih bujang, catat baik-baik. Laki-laki yang belum punya suami, semua ibu-ibu kalau lihat, ini kalau sama anak saya bagus ini. Ini kerja keras ini, luar biasa. Derajat keluarga kita diangkat. Kerja keras. Dan saya percaya orang yang bekerja keras dan bekerja di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bukan saja kita mendapat berkat, bukan saja kita mencari berkat. Tapi berkat itu bisa datang sama kita. Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Saya ngomong kepada Bapak-Bapak jaksa di Kejaksaan Agung di Blok M itu. Saya bilang karena ada yang pensiunan datang juga. Saya bilang wah jangan sampai Bapak-Bapak ya sudah pensiun baru rajin ke gereja ya ibadah. Yang masih tugas ini, yang masih tugas. Saya tunjukin itu sama mereka, saya tunjuk. Saya ada eselon 1 di situ saudara. Lalu habis itu dia sambutan, terima kasih Pak Pendeta. Saya ini yang dirikan persekutuan di Kejaksaan Agung pertama kali kata dia. Dan saya bangga hari ini Bapak dorong kami untuk melayani Tuhan. Mantap itu saudara. Mantap Bapak Ibu yang terkasih. Kerahkan semua potensi yang ada. Ayat 14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang. Maka mereka semua sudah mati. Kasih Kristus yang menguasai. Pak, Bu, teman-teman yang terkasih dengar baik-baik. Kalau pelayananmu bukan berdasarkan kasih akan menjemukan. Kalau pelayananmu bukan berdasarkan kasih akan membosankan. Kalau pelayananmu tidak berdasarkan kasih akan stres. Kalau pelayananmu tidak berdasarkan kasih saudara yang terkasih Anda akan cepat mundur. Waktu saya kemarin pergi ke Poso saudara yang terkasih ke Palu ke Poso lalu kemudian ke Tentena. Yang bawa seminar itu seorang dokter. Dia punya dokter teologi ada 2 saudara. Di Indonesia 1, di Amerika 1. Dan dia berkata sama saya begini, Pak Henry, kok Bapak bisa punya tenaga yang banyak itu pelayanan keliling-keliling. Dari Kalimantan 1 minggu pulang, Jakarta 1 minggu balik lagi ke Palu 1 minggu. Bapak tetap gairah. Apa sih rahasianya? Saya bilang dalam pelayanan saya sampai pada tingkat menikmati yang namanya pelayanan. Nikmat saudara yang terkasih melayani. Oh Bapak Ibu yang terkasih kalau lihat orang datang saya tantang orang percaya kepada Tuhan. Anak-anak muda puluhan datang. Ada sekitar 12 orang ambil keputusan menjadi hamba Tuhan. Senang sekali. Kasih Tuhan yang menguasai pelayanan kita harusnya. Dan bukan karena motivasi lain. Satu kali saya dengan gembala sidang dan beberapa pemain musik yang kami memakai di Bangka. Lalu di atas pesawat saya duduk dengan gembala sidang dan saya tanya mana pemain keyboard yang dulu biasa main di sini. Oh udah gak di sini, kenapa? Pindah gereja yang sana, kenapa? Dilebihin persembahan 100.000 lebih besar dari yang kami kasih. Gawat saya bilang. Jangan Anda pikir saya gak butuh uang, perlu. Jangan Anda bilang, oh Pak Henry gak perlu jadi habis khotbah ini gak usah ditransfer. Oh transfer saudara, harus. Saudara yang tapi itu bukan tujuan utama Pak, Bu, bukan. Kadang-kadang gereja-gereja pinggir yang kecil saya kembalikan lagi persembahannya. Di sini enggak, gede sekali. Tapi pelayanan berdasarkan kasih Kristus. Malam ketiga sesudah pelayanan saya mau pulang, saya lihat salah satu hamba Tuhan sepatunya robek. Wih sepatu Bapak robek, iya Pak Henry. Tuhan bilang kasih dong, lu kan bawa 3 sepatu. Kasih 1, yang mana Tuhan? Yang ini 2 sepatu tenis, yang 1 sepatu kesayangan. Kasihlah. Saya tanya kakimu berapa? Dia sebutin nomornya. Kayak nomornya lebih 1 nomor lebih besar. Saya bilang nggak muat. Yang mana memang Bapak mau kasih saya katanya. Yang ini saya kasih dia dalam hati. Jangan sampai pas, jangan sampai pas. Nggak rela ini, nggak rela saudara. Lalu saya kasih dia benar nggak pas.
Temannya satu hamba Tuhan bilang, coba buka tali yang depannya, tali depan paling depan, coba dibuka, paling depan ya, paling belakang maksudnya, paling belakang, jadi depan sini, paling belakang. Dibuka dia pas, pas loh Pak Henry, pas banget, enak banget, seperti nggak injak tanah. Dalam hati gue, pas lagi, ya udah, ambil aja. Puji Tuhan, harus berdasarkan kasih. Belum selesai sampai di situ Pak. Saya lihat hamba Tuhan yang satu nggak punya jam tangan. Tuhan bilang, kasih dong, kan kamu bawa 2. Iya Tuhan, saya mau taat Tuhan. Saya nggak mau menggerutu. Saya ambil di koper, saya kasih ke dia. Dia pakai, kan handphone ada jamnya. Kalau mau lihat kan cepat sekali. Dia di tangan loh. Jam berapa ya sekarang ya? Dia ganggu teman-temannya. Jam berapa sekarang ya? Jam berapa sekarang? Oh saudara-saudara yang terkasih. Saya lihat itu, saya terharu, puji Tuhan. Dia senang dengan caranya. Tapi harus berdasarkan kasih pelayanan itu. Capek Pak. Dari pulang dari Kalimantan 1 minggu kemudian ke Palu. Sesudah saya khotbah tanggal berapa di sini itu? Tanggal 7. Tanggal 7 saudara-saudara yang terkasih, 7 April itu. Saya khotbah di sini 3 kali. Lalu saya khotbah 2 kali di Kebun Jeruk, di St. Maurice. Malamnya saya langsung ke bandara. Nginap istirahat sebentar di bandara. Lalu terbang jam 2 malam. Nyampe jam 6 pagi. Istirahat sebentar. Lalu makan dan jam 10 terbang dengan Susi Air, pesawat kecil itu. Yang muatnya cuma 12 orang. Saya bilang sama pilot yang orang negro itu, orang kulit hitam, orang bule. Saya bilang sama orang dari luar, saya bilang sama dia, Anda berani sekali naik pesawat ini. Kan membawa pesawat itu kan pesawat terbang di atas gunung di bawah awan. Saudara yang terkasih, nggak boleh di atas, itu di bawah awan. 25 menit terbang. Saya bilang, Anda nggak takut, kenapa takut? Ini kalau jatuh, pemerintah nggak cari. Kenapa nggak dicari? Karena kita cuma 12 orang. Ngapain dicari? Ada banyak penduduk yang lain. Lalu dia bilang sama saya, terus kenapa Bapak pula naik pesawat ini? Oh iya juga ya, saudara pintar juga dia. Saya pikir saya lebih pintar dari dia, ternyata dia pintar juga saudara yang terkasih. Lalu kemudian dari Pak Poso itu kita naik mobil, saudara-saudara yang terkasih ke Tentena, lalu di tepi sungai itu kita pelayanan saudara. Tapi saya ingat tahun 2003. Saya pernah ke Poso, dikawal dari Palu sekitar 7 jam. Anda masih ingat dulu kerusuhan ada kepala desa yang dipenggal kepalanya? Ada bom yang dibuang di depan gereja GKST, Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Saya di satu gereja. Wah itu menegangkan Bapak Ibu. Dalam perjalanan 7 jam ke Poso itu ada mobil saya di depan, mobil gembalanya di tengah, di belakang mobil polisi saudara kawal kami. Dan waktu di depan itu sopirnya berhenti di tempat yang tidak boleh berhenti. Lalu gembalanya telepon sama sopirnya, ini pakai bahasa Palu. Oi, jangan berhenti di situ. Oh kenapa? Itu ada pendeta Henry itu kepalanya 10 juta harganya. What? 10 juta? Murah banget. Kalau 10 M kita bisa tawar-menawar kira-kira saudara yang terkasih. Anda tahu waktu saya khotbah, itu bukan dalam gereja. Di samping gereja ada sebuah lapangan kecil. Disitulah saudara yang terkasih. Sekitar mungkin 600 orang kumpul di situ. Waktu saya naik ke stage yang kecil itu, begitu saya lihat ke kiri ke kanan di atas pohon, brimob dengan senjata lengkap kawal saya. Ini lagi genting saudara. Saya bilang kenapa enggak dalam gereja ya? Ini kan ayah wae gitu kan. Dari saya, oh ya brimob, oke itu brimob. Nah pohon di sana enggak kelihatan. Kalau bukan brimob, kena kepala gue nih, dada gue nih. Perut gue tegang juga, pendeta sih pendeta. Babagini juga orang Manado bilang saudara yang terkasih. Lalu kasih khotbah. Saya kasihkan khotbah. Khotbah hampir sudah 1 jam. Saya berhenti, waktu kita makan ibu-ibu datang. Pak pendeta kok khotbahnya cepat sekali? Sudah 1 jam loh. Ya tapi kita nggak terasa, lu nggak terasa, gue terasa, enak aja. Saudara tanpa kasih kita nggak bisa melayani. Kasih Tuhan yang harusnya saudara-saudara yang terkasih memotivasi, membungkus semua yang namanya pelayanan kita, saudara-saudara yang terkasih, supaya pelayanan kita itu diberkati oleh Tuhan. Kalau bukan kasih, Yesus nggak mau tersalib di atas bukit Golgota, nggak mau. Kalau hitung-hitungan kita semua nggak masuk hitungan, apalagi saya. Kalau Tuhan cari orang tinggi, nggak masuk saya. Saudara, Tuhan cari orang pintar, saya nggak masuk. Banyak yang nggak masuk, saudara. Tapi Tuhan sayang sama kita. Dan kasih sayangnya bisa mengubah hidup kita. Yang biasa-biasa menjadi luar biasa. Saya bangga melayani Tuhan. Saya main tenis 1 minggu 3 kali, saudara. Dulu saya suka ikut turnamen. Cuma karena sekarang saya nggak terlalu bisa lari, ya main di tempat aja 2-3 langkah ke kiri dan ke kanan.
Tapi Bapak Ibu yang terkasih, karena saya kenal baik dengan teman-teman di lapangan tenis, dekat sekali. Ada Pak Haji, ada Jenderal, ada beberapa orang pensiunan. Karena kita sudah akrab, saya bikin suasana itu supaya orang main itu jadi enak. Saudara, kalah aja bisa ribut. Saudara yang terkasih, apalagi menang saudara yang terkasih. Jadi satu kali saya hari Minggu pakai jas lengkap, saya ingat saya masih pakai dasi, saya turun. Lalu mereka tanya, Pak Henry mau kemana? Mereka tahu saya pendeta. Saya bilang mau ke gereja. Jangan ke gereja terus dong. Kemana? Sekali-sekali ikut kami ke masjid. Oh gitu. Hari apa? Hari Jumat. Mau? Oh Bapak mau? Mau, tapi saya yang khotbah ya. Oh jangan katanya. Saudara yang terkasih, kenapa? Karena saya dekat dengan mereka. Anda kalau mau melayani orang, jangan eksklusif. Yesus gak eksklusif saudara. Yesus itu menyapa semua orang sama. Memberkati semua orang sama. Saya berdoa supaya sifat itu yang ada di dalam dirimu. Anda satu dengan lain manis, saudara yang terkasih, sambil tegur. Jangan cuma waktu ibadah keluar seperti gak saling kenal. Kasih Kristus yang menguasai. Ayat 17. Ayat 17 berkata begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah apa? Ciptaan baru. Anda gak mungkin mengubah orang lain kalau Anda sendiri tidak berubah. Gak mungkin. Tidak mungkin kita bisa mengubah orang lain kalau kita tidak berubah. Suami-suami, kalau Anda mau istrimu berubah, Anda harus berubah. Istri-istri, kalau Anda mau suamimu berubah, Anda juga mesti berubah. Anak-anak, dan saya berdoa, kita terdiri dari keluarga-keluarga yang rukun. Anak-anak akan bilang, anak laki bilang begini, saya mau seperti papa karena papa itu pelindung. Papa itu selalu menjaga mama, menyayangi mama. Kami punya kebutuhan apa saja. Papa itu selalu siapkan. Saya mau kayak mama, kata anak perempuan. Walaupun belum makan, karena makanan cuma sedikit, mama bilang saya sudah makan, kalian makan aja. Mama udah kenyang. Luar biasa. Papa sama mama itu idola saya di dalam keluarga. Kalau keluarga bilang begitu, anak-anak gak ada anak-anak yang pergi terus. Malam pulang pagi gak pernah ngobrol sama orang tuanya. Karena di rumah itu ada suasana yang luar biasa. Semua berubah saudara yang terkasih. Saya ketemu satu pendeta di satu daerah lah di Indonesia ini. Pendetanya itu gak pernah punya asisten. Dia sendiri terus jadi pendeta. 15 tahun. Karena dia gak bisa kerja sama dengan orang. Mukanya itu lurus terus begini. Gak ada sen kiri, gak ada sen kanan. Lurus begini. Waktu saya ketemu dia, saudara yang terkasih. Saya mulai ajak cerita secara santai. Dia jadi terbuka. Anaknya dia itu gak mau ke gereja. Dia dengar ada bapaknya khotbah, anaknya keluar. Lalu satu ketika retreat anaknya datang, saya ngobrol sama dia. Dia senang ketemu saya, kita ngobrol. Lalu saya doain, dia bilang saya mau jadi pendeta. Kaget saya. Waktu saya khotbah di daerah Kuningan. Tiba-tiba dia turun, dia main musik, dia datang. Oh masih ingat saya enggak? Siapa kamu? Aku yang 5-7 tahun yang lalu om doakan saya. Sekarang saya lagi sekolah pendeta. Sebentar lagi saya jadi sarjana teologi. Aduh senang banget saya. Bapaknya berubah, anaknya ikut berubah. Karena paskanya kemarin di Kejaksaan Agung itu jam 10. Itu parkir di dalam itu penuh. Saya parkir di luar di depan SMA 70. Saya taruh mobil di situ sekitar jam 8 lewat. Lalu saya ke sebuah minimarket. Saya naik beli sesuatu lalu saya naik ke atas. Ke toiletnya saya berpapasan dengan seorang ibu. Saya tanya, Bu toilet di atas ya? Oh iya. Waktu saya naik ke atas. Pintu-pintu toilet itu tertutup, rupanya ada orang, ada satu orang, cuma satu toiletnya. Dan saya lihat di wastafel itu ada handphone. Saya tanya, Pak, oh kenapa? Oh, ini handphone Bapak? Iya, kata dia begitu. Dia belum keluar, tiba-tiba ibu yang tadi saya berpapasan itu naik. Papa, ada handphone saya di situ mana? Oh itu handphone ibu, iya handphone saya ketinggalan. Sesudah dia turun, Bapak itu keluar itu. Katanya handphone Bapak tadi, saya bilang sama dia. Itu handphone ibu yang tadi. Dia bilang, daripada Bapak yang ngambil, enak aja. Kalau saya ngambil, saya gak usah ngomong. Aduh saya bisa ambil di kantong aja, saya bisa ambil tanpa ketahuan kok. Itu dulu saudara-saudara yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih kan Tuhan sudah robah kita. Gak boleh lagi jadi sama, mesti berbeda. Saya senang kalau semua orang berbeda, bergairah, pulang di rumah yang tadinya baca Alkitab malas-malas jadi rajin, yang tadi doanya malas-malas jadi rajin, yang tadinya gak suka menyembah jadi menyembah, yang tadinya gak mau menginjili orang sekarang suka menginjili orang. Saudara-saudara yang terkasih, pokoknya hidupku harus berubah, saudara yang terkasih. Ayat 20 saya ulangi lagi. Jadi kami adalah utusan-utusan Kristus. We are
The ambassador of Christ. Sedap, pakai bahasa Inggris supaya kelihatan pintar, saudara yang terkasih. Walaupun menurut saya bahasa Indonesia itu lebih simple dari bahasa Inggris. Orang Inggris berkata, beg pardon. Orang Indonesia cuma bilang, itu Anda ngerti, saudara. Ngerti. Singkat. Orang Inggris berkata, I think it will be better if we don't see each other again. Lalu orang Indonesia cuma bilang, lu gue. Ngerti ya, saudara. Enak, saudara. Tapi yang indah di dalam Tuhan itu semua bangsa bisa dipakai oleh Tuhan. Semua bahasa bisa dipakai oleh Tuhan. Asalkan orang berkata, saya ini utusan Kristus. Paulus berkata, saudara, saya akan Kristus. Saudara-saudara yang terkasih, Allah menasihati kamu dengan perantaran kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu. I beg you, saya mengemis kepadamu. Berilah dirimu didamaikan dengan Tuhan. Kenapa? Karena orang yang tidak percaya Yesus, neraka adalah tempatnya. Nggak bisa kompromi, saudara yang terkasih. Anda mau cari di literatur mana saja, saudara yang terkasih. Tidak ada orang yang berkata, aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Yang bisa datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Namanya Yesus Tuhan. Namanya siapa? Namanya siapa? Banggalah dengan nama itu, saudara yang terkasih. Jangan mati dulu sebelum bawa orang kepada Tuhan. Karena di luar Tuhan kebinasaan selama-lamanya. Saya pernah hadiri ada orang Batak yang meninggal. Saya kaget waktu saya datang lagi nari-nari. Loh, ini kok nggak nangis malah nari-nari. Katanya Bapak itu udah sukses. Semua anak-anaknya sudah berhasil. Luar biasa. Saya berdoa supaya kita semua yang duduk di sini di mata Tuhan kita juga berhasil. Mencintai Tuhan melebihi mencintai apapun. Dengar baik-baik. Saudara yang terkasih, kalau Anda mati Anda gak bawa handphone ini. Saudara Anda mati Anda gak bawa uang. Anda mati gak bawa semua yang ada di dalam dunia ini. Tapi hubunganmu dengan Yesus akan kekal selama-lamanya. Waktu kita di surga kita akan memuji bersama dengan Yesus. Anak domba yang tak bercela itu. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih. Dengar, saudara utusan. Kalau saudara utusan itu berarti ada mandat. Ada tugas yang Tuhan beri. Pemain musik bisa maju ke depan. Ada mandat, ada tugas yang Tuhan beri kepada. Kalau saudara yang terkasih Anda duta, itu berarti ada pendampingan daripada Tuhan. Supaya kalau Anda keliru, tetap diperingatkan supaya jadi baik. Teman saya, adik kelas saya minta tolong sama saya, Bung, tolong bawa KKR di pos PI saya di Magelang, Muntilan. Waktu kami lagi kuliah di Jogja. Jogja ke Muntilan sekitar 1 jam. Yang dilayani itu adalah ibu-ibu tua umur 65 tahun paling muda. Ya mungkin sekitar 20 orang. Jadi saya KKR dengan suara yang semangat seperti ini saudara. Nah teman saya itu kalau khotbah enggak gitu adik kelas saya. Dia kalau khotbah saudara-saudara. Mari kita bersama-sama. Saya sudah selesai saudara, saya sudah selesai. Jadi khotbah seperti itu. Karena dia nggak terbiasa. Sesudah saya khotbah saya tantang orang maju ke depan. Dan saya minta dia berdoa. Lalu dia bilang sama satu ibu ini lagi sakit. Ikutin saya berdoa ya. Nje kata ibu ini. Tuhan Yesus. Ibu ini bilang Tuhan Yesus. Saya percaya. Ibu ini bilang saya percaya. Bulir-bulir Tuhan Yesus kata teman saya. Dan ibu itu nggak ikut. Dia bilang bilur-bilur Tuhan Yesus. Oh saya mau ketawa. Saya bilang mati Tuhan tolong saya. Jangan sampai saya ketawa. Kacau ini persekutuan. Pendeta sedang diluruskan oleh jemaat karena salah berdoa. Waktu pulang di jalan 5 menit saya tepuk dia. Saya bilang lo kenapa doa begitu? Kenapa? Lo tadi doa lo bilang bulir-bulir Tuhan Yesus. Dan ibunya gak mau ikut. Ibunya bilang bilur-bilur. Lalu dia bilang Bung bulir-bulir aja sembuh apalagi bilur-bilur. Belok bagus banget saudara yang terkasih. Tapi dengar dalam hidup kita gak sempurna. Tapi juga sebagai duta Tuhan kasih kita kuasa. Kuasa Tuhan kasih. Karena itu mari cintai dia. Katakan sekali Yesus tetap Yesus. Berdiri bersama-sama dan nyanyikan lagu ini. Sekali Yesus selamanya Yesus. Yes. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku
cinta kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Tidak ada yang lain Tuhan yang kami puji kecuali Engkau Tuhan Yesus. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Bapak, ini doa dari kami semua. Kami mau mencintai Yesus lebih daripada mencintai siapapun. Sebab Dia sudah terlebih dahulu mencintai kami dengan kasih yang paling agung, paling mulia, paling tertinggi, paling dahsyat yang kami alami. Terima kasih, kalau bukan kasih Yesus kami gak ada dalam ruangan ini. Kami orang-orang yang sedang antri ke neraka. Tapi terima kasih Yesus, karena kuasa-Mu maut tidak bisa menandingi kuasa Tuhan. Hamba berdoa supaya setiap kami bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda dalam hidup kami terus bangga dengan Yesus, melebihi bangga dengan siapapun. Haleluya, berkati anak-anak-Mu supaya mereka menjadi maksimal dalam hidup. Mereka menjadi maksimal dalam kehidupan mereka, membawa banyak orang. Haleluya, untuk datang kepada Tuhan. Ini doa kami. Sekali lagi katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, silakan duduk. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri yang akan mendatangkan berkat bagi setiap kita yang percaya dan berkenan kepada Tuhan. Melalui perjamuan kudus ini, kita diingatkan bahwa iblis telah dikalahkan. Iblis tidak lagi berkuasa atas kehidupan kita, kesehatan kita, keluarga kita, anak-anak kita, bahkan bisnis kita. Perjamuan kudus berbicara tentang kematian Tuhan Yesus sampai Dia datang kembali untuk kali yang kedua. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, inilah yang menjadi pesan Tuhan. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku, kata Tuhan Yesus. Mari kita mengingat dan bersyukur atas kebaikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Siapakah kami ini Tuhan? Sebelum mengenal Engkau, kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Terima kasih Tuhan. Jemaat kasih Tuhan, mari kita mengingat dan bersyukur atas kebaikan Tuhan. Mari kita. Sebelum kami mengenal Engkau ya Tuhan, kami semua orang berdosa. Engkau harus turun dari surga mulia dan menggantikan kami. Sungguh Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Saat ini Engkau sedang ingatkan pada setiap kami bahwa kemuliaan-Mu turun memenuhi gereja-Mu. Kemuliaan-Mu turun sedang atas bumi ini. Ya Aba, ya Bapa, Engkau sungguh baik dan sangat baik. Kami mengasihi Engkau ya Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan mau memberkati kita melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan juga mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Untuk itu mari kita introspeksi diri kita. Adakah hal-hal yang telah kita lakukan tidak berkenan di hati Tuhan? Bila ada, mari kita akui di hadapan Tuhan.
Kita minta ampun kepada Tuhan, agar kita dilayakkan untuk dapat menerima perjamuan kudus ini. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan, layakkan kami untuk menerima perjamuan kudus ini. Berkati jemaat-Mu, berkati pelayan-pelayan-Mu. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Perjamuan kudus hanya diperuntukkan bagi setiap kita yang sudah percaya. Anak di bawah 12 tahun belum boleh menerima perjamuan kudus. Mari kita siapkan roti kita. Mari kita bangkit berdiri. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dalam tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukanlah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih atas pengorbanan-Mu ya Bapa. Terima kasih bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara, terimalah pengurapan dari Tuhan, pengurapan kasih mula-mula, pengurapan terobosan yang baru. Tuhan akan pakai engkau untuk memuliakan nama Tuhan. Engkau akan lebih daripada pemenang. Terima, terima, terima. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan yang telah Kau berikan. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu Tuhan. Kesembuhan, kelepasan, jawaban doa, kekuatan, pengharapan yang baru. Engkau berkati umat-Mu berlimpah-limpah. Kami akan pulang dengan bersorak-sorai. Hamba-Mu berdoa untuk kami semua ya Tuhan. Engkau mengasihi kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa anak domba Allah. Jauhkan dari serangan si jahat.
Berkati keluarga-keluarganya. Para suami, angkatlah tanganmu. Tuhan memberkati para suami di tempat ini. Jadilah imam, raja dan nabi dalam rumah tanggamu. Diberkatilah pekerjaanmu, usahamu dan bisnismu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah kehidupanmu. Apapun yang kau lakukan, Tuhan buatnya berhasil. Para istri, angkatlah tanganmu. Tuhan memberkati para istri di tempat ini. Menjadi tiang doa dan penolong bagi suami dan keluargamu. Jadilah pokok anggur yang manis di tengah-tengah keluargamu. Ajar dan didiklah anak-anakmu dengan penuh hikmat untuk takut akan Tuhan. Diberkatilah kehidupanmu. Namamu dimuliakan. Anak-anak muda dan yang belum menikah, mari angkat tanganmu. Tuhan memberkati generasi penerus di tempat ini. Pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas dari anak-anak dunia, Tuhan curahkan. Kau pimpin kehidupan mereka, dimanapun mereka berada ya Tuhan. Dalam studi mereka, dalam pekerjaan mereka, terus bahwa mereka naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Jagalah kekudusan. Engkau generasi penerus yang disiapkan Tuhan untuk kemuliaannya. Bagi yang belum menikah, Tuhan akan siapkan pasangan yang sepadan. Para single parent, mari angkat tangan kedua tanganmu. Tuhan memelukmu dengan kasih-Nya. Engkau tidak akan ditinggalkannya. Apapun yang kau perlukan, Tuhan cukupkan. Kekuatan, penghiburan, dan berkat melimpah, Tuhan curahkan. Semua jemaat, mari angkat kedua tanganmu. Dengan iman, hamba percaya yang sakit sudah disembuhkan. Yang terbeban berat sudah mendapat jawaban doa. Yang terikat sudah dilepaskan. Kami mengucap syukur atas segalanya. Seluruh jemaat GBI PRJ sudah diselamatkan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat kasih Tuhan, sebelum kita pulang, kita akan berdoa dan menerima berkat dari Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan atas hari yang telah Kau beri ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan atas perjamuan yang telah Kau sediakan. Dan kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang telah Kau tabur melalui hamba-Mu Bapak Henry Salakparang ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati hamba-Mu ya Tuhan. Mengurapi hamba-Mu, memakai lebih dahsyat lagi Tuhan. Kau berikan yang terbaik untuk keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebelum kami pulang, kami akan menerima berkat yang terbaik daripada-Mu Bapa. Kasih Allah Bapa dan anaknya tunggal Tuhan kita memberkati Engkau, melindungi Engkau, mencurahkan kasih karunia yang berlimpah-limpah mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Amin. Shalom saudara terkasih, saya percaya kita semua semangat menjalani tahun yang baru ini. Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini saya ingin menjelaskan mengapa Pentakosta ketiga memiliki dimensi yang jauh lebih besar dari peristiwa Azusa Street. Memang ini akan berbicara sedikit sejarah, tapi jangan alergi dulu saudara, karena ini penting sekali. Karena sudah lebih dari 1 abad, maka saksi mata yang menyaksikan langsung betapa dahsyatnya pencurahan Roh Kudus yang terjadi di Azusa Street sudah meninggal. Dan kita hanya dapat mengetahuinya dalam catatan-catatan peristiwa serta bukti sejarah pada waktu itu. Salah satunya yang ditulis dalam buku 100 peristiwa penting dalam sejarah kekristenan. Tercatat bahwa harian Los Angeles Times hari Rabu tanggal 19 April 1906 memberitakan sebuah pertemuan diadakan di sebuah pondok yang hampir rubuh di Azusa Street. Dan para pengikut doktrin-doktrin yang mengerikan ini mempraktekkan upacara-upacara paling fanatik, mengkhotbahkan teori-teori liar, dan memaksakan mereka sendiri dalam keadaan kegembiraan yang tidak waras dengan semangat mereka sendiri. Nah saudara, publisitas negatif semacam ini malah sesungguhnya membantu mengumpulkan massa. William Seymour tiba di Los Angeles di bulan Februari tahun 1906. Dan dia mulai berkhotbah serta membangun pelayanannya di Azusa Street. Penantian akan pencurahan Roh Kudus terjawab.
Dan pada bulan April, dalam sebuah ibadah, Roh Kudus tercurah dan orang mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sebenarnya, pernah ada beberapa orang berbahasa lidah yang muncul dengan tiba-tiba di negara itu dan di Eropa pada tahun-tahun silam. Tetapi Azusa Street merupakan ledakan terbesar. Gerakan yang diawali oleh William Seymour ini kemudian melanda dunia, melampaui etnis, suku, ras, dan dikenal dengan gerakan atau aliran Pentakosta. Inilah yang kita beri istilah sebagai Pentakosta kedua. Setiap hari Minggu, kita memperkatakan bersama-sama. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pernyataan ini bukanlah sekedar pernyataan iman semata, apalagi klaim sepihak dari gembala sidang atau gembala pembina. Pernyataan ini terkait dengan dua aspek. Yang pertama, aspek historis. Pada tahun 1909, William Seymour pernah tercatat bernubuat, dalam 100 tahun yang akan datang, akan ada kebangunan rohani lain seperti yang terjadi di Azusa, dan kemuliaan Shekinah akan kembali. Dan kegerakan Allah tersebut akan lebih besar dan lebih luas dari yang terjadi di Azusa. Tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan akan menjangkau seluruh dunia. Dan kegerakan itu tidak akan berakhir, bahkan sampai kedatangan Tuhan. Amin. Haleluya. Dengan menyampaikan secara gamblang dan terbuka nubuatan yang beliau terima, menjadi bukti bahwa pernyataan Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari yang terjadi di Azusa Street. Bukanlah klaim sepihak dari pihak kita, melainkan sudah menjadi janji, rencana, dan kehendak Tuhan. Dalam nubuatan tersebut dinyatakan 3 hal yang membuat Pentakosta ketiga lebih dahsyat dari kegerakan Azusa Street, yaitu dari sisi kuantitas, tidak hanya terjadi di satu tempat atau kepada beberapa orang saja, melainkan di banyak tempat dan kepada banyak orang. Sisi jangkauan, bukan hanya kepada satu kota atau satu negara saja, tetapi ke berbagai negara di berbagai benua di bumi ini. Yang ketiga, sisi rentang waktu. Fokusnya bukan hanya terjadi 1 tahun atau 3 tahun, melainkan tidak berhenti sampai Tuhan Yesus datang kembali. Aspek yang kedua, yaitu aspek teologis atau biblikal. Alkitab kita menyebutkan istilah hujan awal atau yoreh terkait musim menanam dan hujan akhir, malkosh, yang terkait dengan musim menuai, sebagaimana yang kita temukan dalam ayat-ayat berikut ini. Berdasarkan prinsip hujan awal dan hujan akhir, dapat kita pahami bahwa hujan awal pencurahan Roh Kudus mengawali kelahiran gereja, dan hujan akhir pencurahan Roh Kudus mengawali penuaian jiwa terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Hujan akhir pencurahan Roh Kudus jauh lebih dahsyat daripada hujan awal, karena penuaian jiwa-jiwa yang terjadi jauh lebih besar. Bradley Truman Knoll dalam bukunya berkata, konsep hujan akhir memberikan struktur kepada kisah kegerakan Pentakosta kita bahwa akan datang pencurahan Roh Kudus yang dahsyat sebelum kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Kita sekarang berada di era di mana hujan akhir itu sedang dicurahkan. Tujuan dari hujan akhir ini memiliki 2 sisi, yakni pemberitaan Injil Kerajaan kepada seluruh dunia di mana kita menjadi saksi dan mempersiapkan berkas tuaian untuk siap dituai. Haleluya. Jika kita memperhatikan aspek historis dan aspek teologis di atas, kita memiliki dasar untuk mengatakan bahwa gerakan Pentakosta ketiga terjadi dalam dimensi yang jauh lebih besar dari Azusa Street. Ini merupakan sebuah hak istimewa bagi kita semua yang hidup di generasi ini. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Jadilah utusan Pentakosta ketiga, the messenger of the third Pentecost dimanapun saudara berada. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.